pertama-tama saya mohon maaf kemarin 2 hari saya berhalangan hadir dan tadi juga saya celaka. Kemudian yang kedua, untuk apa yang saya sampaikan ini sifatnya sharing ya, jadi tidak menggurui, tidak apa, jadi sharing karena saya harus banyak belajar juga dari Umar dan semua dari haji yang ada di sini. Ya. Baik, mungkin untuk pertama-tama saya ingin mulai dengan perkembangan yang ada, bahwa kalau melihat dari fisika dan matematika yang berkembang secara pesat ya dalam 1 dekade terakhir, para ilmuwan juga sepakat bahwa memang kita melihat ada namanya dualitas antara partikel dan wave, materi dan gelombang. Nah, pertanyaannya, pada dasarnya semua ini apa? Semua itu adalah gelombang. Kenapa bisa ada materi? Karena ada unsur consciousness, kesadaran. Jadi begitu kita sadar, maka gelombang tadi termanifestasi menjadi materi. Ini yang berkembang. Kemudian begitu mengetahui bahwa materi ini adalah bagian alur dari consciousness kita, yaitu pikiran kita. Bahkan juga disebutkan bahwa satu-satunya yang membuat materi, satu-satunya, nggak ada yang lain, yaitu pikiran kita. Makanya para ahli sekarang sudah mengeksplor begitu pesat mengenai yang namanya gelombang. Dahsyat banget, sampai perkembangan terakhir dahsyat banget, luar biasa, mind blowing sekali. Dan gak banyak yang dipublikasikan, gak banyak yang diberitakan di media, perkembangan yang dahsyat. Salah satunya ya misalnya sederhana gitu ya, misalnya kayak air. Ini air itu komponen yang live, yang hidup. Jantung kita itu juga komponen yang hidup. Ternyata jantung kita itu bisa berinteraksi secara langsung, ini bahkan udah diteliti gitu ya, dengan bentuk kristal daripada air. Jadi ada alat ukur yang bisa melihat kristal air. Ada yang pernah saya tunjukkan, itu ada alat ukur yang bisa melihat heart rate variability, yang pernah saya tunjukkan. Nah, ternyata bagus atau tidaknya air itu sangat tergantung dari jantung kita, hati kita. Menarik banget ya. Ini sudah dilakukan penelitian ke banyak orang. Ini yang meneliti dari Rusia, dari berbagai universitas, tapi yang paling utama dari Rusia. Ke ahli agama, mulai semua agama, Hindu, Buddha, termasuk juga Islam semua. Nah, yang menarik, yang paling bagus membuat kristal dari air ini siapa? Anak kecil. Anak kecil itu dia masih murni hatinya, belum ada hambatan-hambatan racun mental, hambatan psikologis dan segala macam. Ternyata sudah dihitung ini tadi yang suhu, ternyata masih jauh kalah sama seorang anak kecil. Itu menarik. Jadi air ini dahsyat banget. Ya.
Jadi minta airnya cuma anak kecil. Dari nama kiai ya. Saya aja Tidak salah ya. kalau yang minta air. Jadi penelitiannya seperti ini. Seberapa banyak heart rate variability ini mempengaruhi air, komponen air, dan ternyata frekuensi yang dikeluarkan dari jantung kita itu yang paling banyak mempengaruhi lingkungan sekitar. Otak nomor 2, mulut mungkin yang kesekian. Jadi kalau kita ngomong frekuensi kita nggak begitu mempengaruhi. Semua awal bawa nggak mempengaruhi. Semua berpikir satu hati yang mempengaruhi. Ini penelitian ya, bukan kata saya. Jadi, nah, tapi akan lebih bagus kalau apa yang disebut sebagai koherensi. Apa yang dari otak bisa koheren dengan apa yang dari jantung. Kemudian dia bisa membentuk tadi kristal yang bagus kita minum. Dan metode penyembuhan healing saat ini mungkin kalau di timur mungkin udah lama gitu ya dengan air, tapi di barat ini kan suatu yang baru gitu. Mereka menggunakan teknik itu, termasuk teknik membuat orang awet muda. Caranya gini, awet muda ternyata dengan heart rate variability tadi. Kalau misalnya saya rekam nih sekarang, saya rekam, atau mungkin Mas Aji simpen nih, kan ada di aplikasi di handphone juga ada ya untuk menyimpan heart rate variability-nya. Udah ada alatnya, jadi dengan denyut jantung yang ada itu bisa menjadi alunan lagu yang luar biasa. Udah bisa dikonversi, jadi jangan itu jadi alunan lagu dan cahaya, spektrum cahaya yang begitu indah. Kalau nanti Mas Aji misalnya 20 tahun kemudian, Mas Aji mau awet muda, dengerin frekuensi yang direkam saat ini, nanti semua tubuh akan kembali kepada frekuensi yang tadi semula ya? yang pada di awal tadi. Ini salah satu teknik healing yang ada. Kemudian udah nggak apa-apa. Kemudian heart rate variability setiap momen, setiap detik itu selalu berubah. Itu menarik. Jadi Mas Aji yang usianya sekarang berapa? 24 ya. Besok direkam lagi, berbeda lagi. Gak pernah sama. Jadi setiap saat, jadi kalau anak kecil disuruh ini tadi melakukan proses influence ya, pengaruh kepada kristal ini, besok udah berbeda. Jadi setiap saat ada namanya fluktuasi energi. Orang ada stres, itu berubah lagi, ada variability, berubah terus. Jadi makanya nggak bisa ada sesuatu yang konsisten. Si A ini dia misalnya mendoakan ini hari ini, besok bisa jadi beda. Hari ini dia bisa efektif, besok dia bisa. Nah, makanya dibuatlah alat ukur tadi, bagus gak. Ternyata juga ada dibantu dengan logam. Ini menarik. Logam campur di air, hasilnya bagaimana kristal. Ternyata emas itu logam yang mampu mempercepat, mengakselerasi dan memperbaiki heksagonal dari air itu. Ini menarik nih, ini logam emas ternyata. Jadi masuk penelitian yang luar biasa. Jadi dari semuanya ini kita melihat bahwa
frekuensi ini adalah kunci bagi kita. Sekarang pertanyaannya, kelihatan apa enggak yang namanya frekuensi? Bisa dilihat oleh mata. Saya bisa menghubungi Gus Umar dari rumah, kelihatan nggak gelombangnya nyampe ke sini? Tiba-tiba bisa.